Halo trader sekalian, kembali lagi di King Leon FX. Hari ini King Leon FX akan menjelaskan terkait dengan economic growth outlook untuk USD. Dan teman-teman kalau boleh search atau mencari bahwa nanti USD itu ya dari pemerintahnya akan menghilangkan 1 triliun US dollar. Bagaimana beritanya? Langsung aja tonton video berikut ini. Oke, jadi ini adalah chart pattern dari DXY. Sebenarnya ditempatkan di sini bukan karena alasan apapun, hanya untuk menggambarkan kalau King lagi bahas tentang US dollar. Jadi kalau teman-teman bisa baca di Economic Growth Outlook 2024 ini King sudah ambil, jadi King sudah membuat analisisnya berdasarkan data yang ada. Kalau teman-teman lihat di JP Morgan. Ya, jadi teman-teman bisa buka jpmorgan.com. Ini adalah data yang sama yang King ambil untuk kita bisa mempelajari economic growth outlook. Apakah ini real 100%? Belum tentu, tapi at least kita bisa menganalisisnya. Dan kita saat ini mengambil data dari JP Morgan. Jadi di Amerika Serikat itu expected deceleration ya in economic growth due to the broader impact of monetary policy and fading post-pandemic tailwinds. Artinya apa? Jadi ada kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat itu masih akan mengalami pelambatan. Ya, jadi ada deceleration. Artinya apa? Artinya kita nggak bisa terlalu memikirkan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di United States ke depannya. Dengan dasar apa? Satu, karena monetary policy yang mereka selalu jalankan. Salah satunya memang meningkatkan suku bunga serta post-pandemic tailwinds-nya ini. Dan selanjutnya, forecasted real GDP-nya, ini real GDP ya, bertumbuh GDP growth-nya itu di 0,7% di tahun 2024. Dan ini masih dianggap sebagai below the trend pace. Ya, masih ada di bawah ya, di bawah dari apa yang mereka sebenarnya harapkan. Dan apakah ada kemungkinan perubahan dari forecasted real GDP ini? Bisa saja terjadi, tapi kita harus melihatnya di 2024. Yang ketiga adalah anticipation of softer consumer spending growth. Ya, while fiscal spending may shift from positive contribution to a modest drag. Kenapa bisa adanya softer consumer spending growth? Simple, semakin tingginya inflasi, ya, semakin tingginya inflasi memang kan membantu untuk meningkatkan nilai dari mata uang tersebut. Mungkin teman-teman agak bingung bagaimana korelasinya, tapi karena ketika inflasinya meningkat, maka kan itu harga barang-barang pokok atau bahan-bahan makanan sehari-hari atau oil and gas dan lain sebagainya itu akan mengalami peningkatan. Ya, dan supply-nya tetap sama, demand-nya semakin meningkat, maka meningkatkanlah juga hasil dari nilai si mata uangnya itu sendiri. Begitu, jadi jauh lebih mahal kalau misalnya mereka ingin membeli tertentu. Tetapi karena tingginya inflasi yang memang saat ini sudah berupaya untuk diperangi oleh The Fed itu sendiri. Jadi teman-teman bisa melihat adanya upaya untuk menurunkan si inflasinya itu. Nah, penurunan inflasi yang terjadi ini juga meningkatkan kemungkinan bahwa consumer spending atau pengeluaran belanja rumah tangga itu akan mengalami penurunan juga. Kenapa? Ya karena harga-harga semakin mahal, maka consumer itu akan semakin jarang ya. Konsumennya akan semakin jarang untuk berupaya menghabiskan uangnya. Kenapa? Ya mungkin mereka mempersiapkan the worst case itu sendiri. Yang terakhir adalah improvement in business investment and housing activity compared to 2023 despite a mute outlook amid higher interest rate. Sebenarnya ini sudah King sampaikan beberapa waktu yang lalu ya, setiap kali King live di TikTok, bahwa business investment, housing activity itu lebih susah di 2023 karena masifnya peningkatan suku bunga acuannya itu. Jadi teman-teman kalau mau pahami bahwa meningkatkan suku bunga itu punya impact yang baik untuk hal tertentu, untuk bisnis tertentu ya, dan memberikan hal yang buruk juga terhadap bisnis yang lain. Kan ada yin dan yang-nya ya, ada yang dapat good impact, ada yang dapatnya bad impact. Salah satu yang mendapatkan bad impact ini pasti housing activity dan juga business investment. Kenapa? Karena dengan meningkatnya suku bunga acuan, suku bunga yang ada itu akan lebih susah untuk mendapatkan rumah ketika mereka membayarnya secara mencicil karena suku bunganya lebih tinggi.
lalu juga akan mengurungkan niat-niat untuk bisa investasi terhadap bisnis-bisnis. Kenapa? Karena pasti hasil dari investmentnya ini, ya, uang dari investmentnya ini lebih baik ditempatkan pada skema-skema yang jauh lebih aman. Salah satunya menempatkannya di obligasi aja, atau yang memberikan suku bunga atau yield yang lebih baik dibanding mereka berupaya untuk take the high risk ya untuk investment. Jadi bagaimana ke depannya? Sebenarnya ketika teman-teman lihat di sini, teman-teman memahami bahwa akan ada deakselerasi, lalu GDP-nya juga masih berada di bawah yang diinginkan. Terus consumer spending akan menurun dan improvement di business investment dan housing activity itu akan lebih membaik. Ya, akan lebih membaik. Dan teman-teman kalau melihat ini kan sebenarnya menunjukkan gambaran adanya pelemahan terhadap US dollar. Lantas gimana caranya agar pelemahan terhadap US dollar ini bisa disiasati? Nah, inilah timbul si Monetary Policy and Fed Forecast. Yang sama sebenarnya King juga ambil dari JP Morgan, dan menurut King ini adalah pandangan yang paling cocok dan paling menggambarkan apa yang King harapkan. Yang pertama itu adalah assumption that the hiking cycle is over. Ya, jadi meningkatkan suku bunga itu sudah mulai berakhir, dan Federal Funds ini expected to remain on hold dari 5,25 sampai 5,5 sampai kuarter kedua, second half itu bukan kuarter kedua tapi semester ya, semester 2 di 2024. Teman-teman bisa perhatikan bahwa kedepannya suku bunga ini masih akan dipertahankan, masih terus akan dipertahankan. Lalu potential normalization of policy rate, ya, dengan adanya apa? 50 BPS cuts di kuarter ketiga dan kuarter keempat 2024, sehingga menurunkan federal interest rate itu menjadi 4,25 sampai 4,50 by the end of 2024. Nah, jadi kemungkinan besar di 2024 itu interest rate itu akan di-cut. Dan ini nggak cuma terjadi di United States, tapi juga terjadi di beberapa wilayah lainnya, UK, Europe, lalu negara-negara yang sudah meningkatkan suku bunga. Dan bahkan Indonesia pun mungkin kemungkinan besar juga akan nge-cut interest rate-nya. Dan yang terakhir ini adalah yang bukan clickbait ya, continuation of quantitative tightening, yang akan menghilangkan setidak-tidaknya 1 triliun US dollar dari ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2024. Oke, ya kita tahu uang fiat dicetak dari angin, dihilangkan dengan angin. Yang teman-teman perlu ketahui adalah ini merupakan salah satu langkah yang mereka juga bisa lakukan untuk quantitative tightening ini. Gunanya buat apa ya? Gunanya untuk tetap mempertahankan. Oke, jadi mempertahankan US dollar itu sendiri. Kenapa ini penting buat teman-teman pelajari? Karena quantitative tightening ini adalah memotong supply yang besar, supply uang yang besar di masyarakat itu, sehingga peredaran uang itu tidak lagi sebanyak sekarang. Gunanya apa ya tadi? Untuk mempertahankan si nilainya itu, nilai dari mata uangnya. Jadi kalau teman-teman mau trade nanti, atau teman-teman mau belajar, teman-teman bisa ngelihat bahwa kemungkinan besar USD ini akan mengalami tekanan di tahun depan yang bisa menjadi tantangan bagi pemerintahnya mereka. Apakah mereka pernah melewati hal-hal seperti ini? Tentu mereka pernah melewati hal seperti ini. Dan ingat, ketika ada pelemahan yang terjadi dalam economic growth-nya, terutama dalam mata uangnya si US dollar, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk trade pada pair dengan quote si US dollar, atau bahkan ketika teman-teman ingin berinvestasi. Ya, penurunan suku bunga itu impact-nya besar terhadap investasi-investasi yang ada, saham, forex, kripto, apapun itu. So, teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat, teman-teman bisa mempelajari yang lebih lanjut. Kalau teman-teman suka dengan kontennya, boleh banget untuk tinggalkan like, komen, dan juga share. Kalau misalnya teman-teman kurang suka, teman-teman juga boleh kok tulis di komentar. Kita bisa saling diskusi. Thank you dan salam profit.